Oke sobat semua, jumpa kembali dengan Habuduan TV Motovlog Sukabumi. Edun ya jalan. Sehat selalu dan tetap semangat di hari ini dan seterusnya ya. Buat sobat-sobatku yang baru menemukan channel ini, selamat datang. Semoga betah di sini dan jangan lupa untuk meninggalkan jejak ya sobat ya, agar tali persaudaraan atau silaturahmi dengan Motovlog Sukabumi berjalan lancar dan akan berlanjut ke seterusnya ya. Untuk yang selama ini selalu mendukung, terima kasih. Semoga sehat selalu dan dipermudah segala urusan. Nah, hari ini saya berada di kawasan menuju Puncak Buluh dari Jampang Kulon menuju kota Sukabumi ya, di perjalanan panjang nih sobat ya. Ini ada tanjakan yang akan mengarah ke Puncak Buluh. Dan ini ada belokan yang membawa cerita pahit buat saya. Yaitu saya memeliharakan kambing ya, kepada ada seorang yang minta dibelikan kambing sampai 4 ekor ya. Belikan kambing 4 ekor. Dia piara dengan berapa bulan sesuai dengan perjanjian. Pas saya mau ambil, kambingnya nggak ada. Kambingnya udah beranak. Dari 4 itu udah sampai 6, jadi 6 ya katanya. Tapi kambingnya satu pun sudah tidak ada ya. Nggak apa-apa lah, dijual katanya tanpa sepengetahuan saya sebagai pemiliknya. Tidak ada koordinasi, tapi nggak apa-apa lah, itulah mungkin bukan rezeki saya. Dan pada saat itu saya sangat emosi ya, marah betul kalau ketemu sama orang. Nah wah udahlah, mau saya apain gitu kan ya. Tapi ketika saya sadari bahwa rezeki yang belum kita makan, yang belum kita rasakan nikmatnya, itu belum tentu rezeki disebutkan rezeki saya. Jadi karena itu masih di luar perut ya, belum masuk kerongkongan. Meskipun itu barang milik saya, tapi tidak saya bisa nikmati, berarti bukan rezeki saya. Saya ikhlaskan. Pada saat itu saya menemukan orang tuanya ya begitulah, hanya mendatangkan keibaan saya ya, karena ya banyak sekali ceritanya ya, begitulah sobat. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya tidak mau menitipkan kambing lagi kepada orang lain ya. Aduh, karena begitu. Padahal kambing itu laki-laki semua. Aduh, keturunannya turunan gede, Garut ya. Udah tanduknya juga udah rangwas. Ya kalau dijual lumayan juga, dari 4 itu sampai 6 itu lumayan lah. Oke, kita lanjut. Itu cerita dalam perjalanan kehidupan sebagai pemanis dalam cerita kisah perjalanan sebuah atau seseorang yang yang bukan yang dihianati. Kalau dihianati mah sebagai itu ya, yang dipermainkan oleh seseorang saja. Begitu. Oke sobat, kita lanjut lagi. Ini menuju Puncak Buluh, Jampang Kulon. Saya dari Jampang Kulon ya. Kenapa saya tidak on dari Pajampangan sana? Saya berangkat dari Surada itu masih gelap ya, jadi nggak mungkin saya ambil. Nah pas kesini ternyata udah terang. Saya sambil memperlihatkan kondisi jalan saja. Kondisi jalan Puncak Buluh ya, Jampang Kulon. Dari mulai Jampang Kulon ya rusak banget ini. Ini akan menyambungkan ke Lengkong nantinya sobat. Nah, nanti keluar di Lengkong setelah ini ya. Tapi ini masih lumayan juga, masih jauh perjalanan. Ada yang rusak tapi ada yang mulus. Nah, kalau mobil yang tidak terlalu berat sih bisa lah lewat sini ya. Muatannya terlalu banyak. Karena apa? Kalau mobil bermuatan berat itu kan ketika ditanjakan jalan rusak otomatis mengerem ya. Nah, pada saat ngeremnya itulah menurunkan tekanan gas. Nah, jadi lajunya akan tersendat itu. Kadang-kadang itu mati di tengah jalan ya sobat, mati di tengah tanjakan. Nah, ini jalan seperti solokan saat ya sobat.
Ini karena berapa hari ke belakang ini dari Lebaran ini kawasan Jampang itu terus-terusan diguyur hujan. Nah, jadi tambah rusak lah jalannya ketika hujan mengguyur jalan yang memang drainase pinggir kiri kanan itu nggak ada sama sekali ya, karena sudah tertutup oleh apa namanya, runtuhan-runtuhan tanah ya. Tuh kan, ini kembali ke awal ya, kondisi jalannya seperti semula gitu kan sebelum diaspal. Nah, padahal jalan ini jalan alternatif yang sangat membantu ya untuk mempercepat laju kendaraan atau mempercepat jarak tempuh ya, mempersingkat antara Jampang Kulon sama Lengkong ya. Nah, ini ada gogog. Gogognya dikirain mau kuk tapi enggak. Nah, di tanjakan inilah kadang-kadang mobil itu sedikit mengerem tuh kan, logaknya seperti itu sobat. Ngeri-ngeri lah kalau yang baru kesini mah, apalagi pas licin ya. Tapi sekarang ini, kemarin hujan kan, sini tuh pagi-pagi kok banyak gogok banget ya. Tuh kan, gogok tengah jalan lagi sobat. Tahu lagi baru pada keluar dari kandang mungkin. Nah, kalau kesini udah mulai sedikit mulus lagi ya. Nah, ini puncak apa namanya, tanjakan yang akan menuju Puncak Buluh. Nah, kalau di sini mah udah sedikit bagus ya, sampai Lengkong. Nah, dari sini ke belakang tuh sangat bajret ya. Ini juga ada logak-logak sedikit sih. Nah, keindahan kiri kanan ya, wih mantep ini. Hutannya masih lebat sobat sebelah kanan. Kalau sebelah kiri ini sedikit gundul, pohon-pohonnya belum tumbuh banyak. Nah, ini pohon cengkeh ya kayaknya tuh ya, tapi belum berbuah cengkehnya. Nah, ini ada pemiliknya nih, seseorang yang memiliki lahan itu khusus untuk ditanami cengkeh. Asik dah perjalanan kalau pagi ini. Kenapa saya suka pagi jalan-jalannya? Karena kalau siang itu panas ya. Apalagi akan menuju ke pusat kota Sukabumi ini. Jadi perjalanan saya dimulai dari Puncak Buluh menuju kota Sukabumi. Akan panjang ya perjalanannya. Tapi tidak akan di satu videokan ya. Saya akan berepisode-episode ya. Sekalian memperlihatkan kondisi jalan. Seperti apa sih jalan dari Jampang Kulon sampai kota Sukabumi nantinya. Nah, dengan suasana kiri kanan masih banyak hutan-hutan begitu ya. Rumah-rumah panggung juga masih ada di sekitar sini, apalagi kalau mau masuk ke pelosoknya ke bawah. Ini kan di bawahnya itu masih banyak perkampungan ya, di perbukitan itu. Biasalah suklak sikluk ya kalau bahasa Sundanya itu. Jadi banyak sekali kalau di pelosok ini ada perkampungan-perkampungan yang nyumput, kampung nyumput ataupun kampung yang tersembunyi ya, tidak tidak terpantau. Nah, karena kadang-kadang tidak terlalu banyak jumlah rumahnya. Nah, di bawah sana ada tuh perkampungan di lembah-lembah begitu. Karena terlihat ya banyak sekali kebun-kebun di sana, berarti ada juga di sana itu rumah-rumah yang dihuni oleh penduduk sekitar. Nah, ini ada ayam nih. Nah, tapi ayamnya ngerti, dia langsung lari ya ketika melihat motor. Nah, ini saya sudah sampai nih Puncak Buluh. Betulnya ini tempat wisata nih sobat nih, hanya saja pengelolaannya entahlah gimana nih. Selamat datang ya tuh. Sudah tidak terawat ya gerbangnya juga. Tempat wisata ini. Nah, ini warung-warung yang disediakan ini untuk para pejala ataupun pengguna jalan yang melintas ini untuk beristirahat. Jadi bisa ngopi-ngopi dulu ya. Ya, kalau dari kota untuk menuju ke arah sini pasti berhenti ya di salah satu warung. Nah, di sini paling untuk ya beristirahat, mengopi, rebahan sedikit, karena perjalanan pakai motor jarak jauh itu yang terasa itu pinggang ya. Apalagi kalau sudah ini
pemandangannya sobat ya. Nah, jalan yang membentang ya. Jalan terusan ini tuh di bawah. Jadi jalur ini naik turun, tapi jalannya mulus sobat. Dan jangan khawatir, jalur ini sangat aman, terkendali ya. Mau jam berapapun silahkan lewat ke sini. Karena saya pernah ya, dengan apa namanya, dengan tekad bulat saja lewat sini, kira-kira sekitar kurang lebih jam 12 ya, jam 12 malam. Karena dari kota itu saya berangkat jam 10. Nah, nyampe sini itu sekitar ya jam 12 lebih lah saya lewat sini. Begitu saya masuk dari Lengkong, saya geber ya motor. Karena apa? Sepi banget ya, dengan harapan untuk saya bisa menyusul kendaraan lain yang sudah mendahului masuk jalur ini. Nah, saya geber kan, tancap gas. Nah itulah, jadi karena konsen saya itu untuk mengejar mobil, barangkali ada gitu kendaraan untuk saya bisa ikuti biar bareng gitu ya. Nah, konsennya ke situ aja, langsung aja ketancap gas. Sampai ujung jalan ini, sampai Jampang Kulon, saya nggak menemukan motor satupun, nah, apalagi mobil ya. Nah, jadi otomatis saya jarak dari Lengkong sampai Jampang Kulon itu saya sendiri, nah, melalui jalur ini. Itulah. Tapi kalau konsen saya tidak mencari ataupun mengejar kendaraan gitu kan, dengan prasangka saya barangkali ada motor lah atau mobil bisa saya barengi atau saya bisa mendahului, ya. Ternyata tidak sobat, ternyata tidak ada. Jadi rasa, padahal kalau dalam apa namanya pikiran secara sadar, tengah malam lewat hutan ini kiri kanan nih sobat nih. Ini adalah sebuah gunung. Kalau dilihat dari atas, ini gunung yang memang kiri kanan itu hutan ya, hutan lebat. Kalau secara sadar mungkin nggak bakal berani lah di atas jam 12 saya harus lewat sini. Nah, cuma waktu itu jalan mulus ya, bagus. Jadi saya tancap gas dari Lengkong sampai yang rusak-rusak di sana tuh, lewat Puncak Bulu itu waktu itu mulus ya. Saya tancap gas aja sampai Jampang Kulon. Alhamdulillah saya nggak menemukan kendaraan yang bisa saya susul ya. Berarti saya sendirian. Nah, padahal ini hutan ya, kiri kanan. Nah, kalau secara sadar nggak bakal berani lah masuk sini tengah malam gitu ya. Tapi karena konsen saya untuk mengejar sebuah kendaraan, jadi alhamdulillah saya bekal selamat. Dan saya ceritakan ketika saya sampai tujuan, saya ceritakan lewat mana jam segini katanya. Berani amat katanya dari Sukabumi. Jam 1 saya sampai lewat sini. Wow, barulah di situ timbul rasa takut karena diceritain sama orang aslinya, orang Jampang, bercerita tentang jalur ini. Ya itulah. Nah, pemandangannya tuh nyaris saja ini kiri kanan ini apa, hutan lindung ya. Hutan lindung pun maksudnya hutan yang dijaga ya, tidak boleh ditebang-tebangi karena mungkin ini milik perhutani. Tapi tetap aja ini kan hutan liar ya. Perhatikan saja kiri kanan nih sobat nih. Coba malam itu gelap sekali, kecuali ya dari sorotan lampu motor saja, karena tidak ada sama sekali nih rumah-rumah di pinggir-pinggir ini. Nah, nyaris jauh sekali ya, menembus hutan Puncak Bulu. Wes, ini menuju Lengkong. Ini pagi hari. Kalau malam, wah, itu pagi saja sudah jarang ya. Kayak emang ini jalur pintas orang yang dari kota ataupun sebaliknya. Tapi ketika malam mungkin tidak akan ada yang berani lewat sini, karena ceritanya juga waduh lumayan nih. Yang namanya juga hutan sobat ya. Begitulah, kita lanjut lagi.
Ini sudah masuk ke desa mana ya? Desa Karanganyar apa? Kalau sini emang jauh sekali jaraknya. Kalau dari Puncak Buluh tadi start saya itu berapa menit lah. Dan kemungkinan kemarin ini ada hujan sini ya. Tuh, ada genangan-genangan air seperti ini, berarti kemarin ada hujan ke kawasan ini. Mantap. Ini perjalanan dari Pajampangan menuju kota Sukabumi, melewati Puncak Buluh, melewati hutan jalur Puncak Buluh. Wis tuh. Nah, kalau nanti sudah ke depan baru akan ada tuh. Kalau sini masih hutan kiri kanannya. Ini pagi, ini jam 6 nih saya lewat. Nah, mulai dari sini baru ada tuh ya, ada pos, ini ada mobil tuh. Nah, kalau sini mah udah enggak keeng ya, karena kalau malam pun caang, tapi kalau sepi ya iya sepi banget, karena jarang sekali orang yang nongkrong ya kalau malam. Karena udaranya mungkin di situ pasti dingin kalau malam. Ada di sebuah lembah ya, dikelilingi gunung-gunung kecil tuh. Di kiri gunung, di kanan gunung gitu ya. Nah, di tengah-tengahnya jalan akan menuju ke Lengkong. Anak gogog di jalan. Gas lagi ya sobat ya. Pokoknya jalan asik nih. Dari Jampang Kulon menuju kota Sukabumi. Episode 1 ya. Di episode nih ceritanya. Tapi sayang kayaknya nih, nggak akan nantinya kesananya tuh nggak tahu berlanjut atau tidak ini. Kalau kedinginan begini langsung penyakit apa namanya faktor ya. Kalau kedinginan itu gigi itu langsung senut. Nah, jadi timbul lah banyak ngomong ya langsung jadi. Karena kan banyak ngebuka mulut mungkin angin masuk ya. Aduh, nah ini udah masuk kawasan Kecamatan Jampang Kulon ya. Masih belum belum Lengkong. Karena Jampang Kulon itu sangat luas sobat. Nah, banyak sekali tempat-tempat yang masih kosong, yang belum ada pemukiman. Entahlah ini pemiliknya perorangan atau milik pemerintah. Karena ini kan dulunya bekas perkebunan. Kalau tidak salah ceritanya itu kawasan ini tuh dulu ada sebuah perkebunan karet ya. Perkebunan karet dari zaman kolonial di sini. Kebun karet sama teh di kawasan ini itu. Karena dulu Belanda itu memprioritaskan ya perkebunan karet dan teh itu di kawasan Jawa Barat. Banyak sekali, makanya salah satunya di kawasan Pajampangan. Ada juga coklat ya, kakao. Nah, di Jampang Tengah tuh. Oh, di sini karet sama teh kalau tidak salah. Bahkan ada ya, tadi sudah kelewat di bawah ya, tadi pas mau belok gitu ada bekas pabriknya ya. Di situ juga masih ada rumah-rumah ya, rumah-rumah peninggalan ya, kalau dulu rumah kontrak lah, karyawan pekerja perkebunan ya mungkin ya. Ternyata banyak sekali gogog ya kawasan ini. Nah, kalau sini udah rame nih, apalagi pagi ya, sudah pada turun ke jalan. Nah, ini kita udah habis nih Jampang Kulon ya, Kecamatan Lengkong. Kita masuk ke Kecamatan Lengkong nih sobat. Kalau Jampang Kulon kita sudah habis ya. Nah, sekarang saya sudah masuk ke kawasan Lengkong. Jadi antara Jampang Kulon sama Lengkong itu kita bisa lewat sini. Bisa juga ya kalau dari Jampang Kulon itu yang lurus jalan lama ya.
Cuma dari segi jarak agak sedikit menjauh ya kalau lewat jalur lama, lewat Kiara 2, lewat perkebunan teh tuh ada, masih ada kalau jalur sana itu. Kalau di sini sudah nggak ada, tehnya sudah digunduli ya, sudah habis. Kalau dulu mungkin sampai sini, karena kawasan-kawasan perbukitan seperti itu yang memang cocok ditanami teh ya. Seperti nah sebelah kanan saya ini kemungkinan dulunya tuh masih ada tuh teh-teh yang sudah berumur puluhan tahun, masih ada salah apa namanya yang tumbuh ya, karena nggak dibongkar. Kecipta ya dulunya kesini, ketika lewat sini kiri kanan kebun teh. Tapi dulu jalan ini sangat rusak. Saya ingat lah, kalau tidak salah sebelum tahun 2000 apa sesudah 2000 ya, ketika jalan ini belum seperti ini. Waduh, tanah sobat, batunya aja geruntulan begitu ya, baru pengerasan ya. Nah, cuma kesininya dipakailah untuk jalur alternatif, karena memang sangat membantu, mempercepat jarak tempuh dan waktu antara Jampang Kulon ke Lengkong. Ini langganan rusak nih, ditambalin pasti rusak lagi. Karena apa? Posisinya ada di sebuah cekungan jalan ya. Nah, jadi karena drainasenya tidak jalan, otomatis ketika hujan jalan akan air itu akan memenuhi jalan ini. Nah, akhirnya keropos lah jalan, diinjeklah mobil yang bermuatan berat, retaklah. Nah, begitulah. Ketika sudah retak, lewat lagi jalan begitu, jadi ke bawah sama roda kendaraan. Betul. Ketika ada berairnya, kan rapuh ya ketika digenangi air. Nah, jadi rusaknya jalan aspal itu betul karena air ya. Ketika ada genangan, diinjaklah sama mobil yang bermuatan. Bahkan yang tidak bermuatan pun akan berpengaruh. Ketika ngegeruk itu di logak, nah menambah lebarnya kerusakan jalan. Begitulah sobat, mudah-mudahan sih kedepannya akan diperhalus lagi, dipermulus ya jalur ini sampai ujung Kulon, sampai Jampang Kulon, biar mobilisasi hasil bumi masyarakat Pajampangan bisa dengan lancar untuk dibawa ke kawasan perdagangan di kota ya. Karena hasil bumi dari sini bukan saja untuk ke Sukabumi kota, tapi ada yang ke kota-kota besar seperti Singkong. Singkong kan ke pabrik-pabrik besar yang berada di luar Sukabumi. Banyak sekali lah hasil bumi yang sudah bisa dipasok ke pabrik-pabrik tertentu yang mengolah dengan bahan baku hasil tatanen ya, hasil bumi. Nah, begitu. Dan gula merah pun banyak sekali yang masuk ke perusahaan-perusahaan yang akan menggunakan pemanis gula. Begitu sobatku semua, tetap dalam kondisi sehat pokoknya. Terima kasih yang selalu hadir ya, selalu memberikan komentar. Mohon maaf ketika saya lambat untuk membalas, lambat untuk kembali, karena yang namanya juga manusia hidup ya, kadang tidak selalu berfokus ya, kecuali saya memang sudah fokus di per-YouTuban mungkin ya, sudah punya penunjang yang maksimal ya, pasti saya akan fokus ya. Jadi tapi karena sekarang saya ini belum ya, namanya juga pemula ya, nah ini sambilan saja gitu ya. Kalau dibuat pokok itu belum ya, nggak bisa sekarang. Karena apa ya, tahu sendiri lah, paling penonton saya paling banyak berapa sih gitu kan. Meskipun sudah monet, tapi masih tetap
perlu perjuangan yang sangat-sangat akan memakan waktu ya, masih ya. Memang jangkauan saya pun belum bisa jauh nih sekarang, karena masih ada banyak sekali kegiatan-kegiatan lain, kegiatan pokok saya yang ada di kawasan Sukabumi gitu. Nah ini kan kalau sudah masuk bulan-bulan 4, bulan 5, 6, 7, 8 itu sampai bulan 10 lah, saya kan banyak sekali kegiatan-kegiatan di lapangan di luar ngonten ya, yang menghabiskan sepenuh bukan sepenuh hari, full ya, seharian itu di lapangan. Nah, gitu. Jadi fokusnya ke pekerjaan tersebut ya. Begitu sobat, ini saya sudah menuju arah Lengkong. Nah, nanti jadi keluarnya itu nanti ada persimpangan, nanti yang ke kiri itu ke Kiara 2, ke Waluran, kembali ke Jampang Kulon. Nah, di situ kalau lewat situ nanti akan melewati perkebunan teh yang sangat indah sekali ya, sampai Kiara 2. Hanya jalannya ada juga yang bagus, tapi kalau tidak salah ketika melewati perkebunan teh tuh jalan itu kalau ke belakang itu rusak banget ya, karena masih aspal biasa ya, aspal lama, keceglak-ceglok lah gitu. Nah, kalau kesini kan hanya tadi saja ya, di desa Puncak Buluh ya, di kawasan Puncak Buluh ke sana yang rusaknya. Tapi kalau kesininya sudah oke. Nah, ini sudah tidak jauh lagi nih, akan sampai ke kawasan Lengkong. Jadi kalau udah kesini mah udah banyak rumah, udah nggak ada rasa deg-degan lagi ya kalau lewat malam. Tapi jangan coba-coba di atas jam 10 ya, jangan coba-coba saja, baru cuma sekali-kalinya itu, karena sudah diceritain ya, kata orang sini tuh berani banget. Banyak aja cerita yang bikin saya ngedon itu, nggak mau ngulangin lagi ya ketika saya harus lewat tengah malam. Untung saja pada saat itu pikiran saya terkonsennya bukan ke jalan, tapi mudah-mudahan di depan ada mobil yang saya bisa ikuti. Kenapa bisa begitu ya? Itu awalnya sih ada rasa takut gitu kan. Nah, ketika ada rasa takut, makanya pikirannya saya akan mengejar mobil yang di depan, barangkali ada. Tidak ada. Sampai ujung aspal ini, sampai Jampang Kulon, nggak ada satupun nih, jangankan mobil, astagfirullahaladzim, jangankan mobil, sepeda aja ada. Waduh, barusan itu tanah ya, saya hampir ya sobat meleset, aduh, nyingcet ya, karena ban motor saya ini pertama itu sudah gundul ya, karena ban swallow itu meskipun belum lama ya, kembangnya itu pendek-pendek, terus tambah ini keras-keras nih, depan belakang itu tidak bisa dipencet-pencet acan ya. Jadi barusan ada lumpur ya, seperti kering padahal mungkin masih pagi ya. Jadi waduh, hampir saja. Untung alhamdulillah lah masih bisa dikendalikan, karena saya tidak mengerem ya, biarin saja begitu. Nah, saya sudah sampai nih ke ujung jalan Puncak Buluh, yaitu nyampe ke kawasan Lengkong. Nah, kalau ke kiri ini ada Polsek Lengkong sini. Nah, ini Polsek Lengkong ya. Kalau ke kiri ke Kiara 2, Pelabuhan Ratu, Geopark Ciletuh, melalui perkebunan teh Lengkong, jalannya mulus dan bagus sekali ya. Dan saya ambil kanan karena saya akan menuju ke kawasan Kota Sukabumi. Nah, ini kantor Desa Lengkong lah. Kepala Desa Lengkong, pas belokan banget ya sobat ya. Kantor desanya keren banget. Dan di sini jalan masih oke ya sobat ya. Tuh, dengan warna plat putih ya.
Jadi ada plat putih, ada plat kuning ya kalau jalan itu. Nah, ini plat putih ya sobat ya. Seperti apa nanti kelanjutan jalannya, karena kalau kawasan Lengkong itu sangat bagus masih itu ya. Nah, tuh terlihat apa namanya zebra crossnya aja seperti kelihatan baru. Nah, mudah-mudahan kesananya pun bisa seperti ini. Karena perjalanan terlalu panjang ataupun video nanti terlalu panjang ya kalau saya satukan, jadi saya akan akhiri saja perjalanan saya dari Jampang Kulon menuju Lengkong, melewati Puncak Buluh yang jalannya sedikit rusak, perlu perbaikan ke depannya. Oke sobat, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sehat selalu, tetap semangat untuk sobat-sobat pemula ya. Dan selamat juga untuk yang sudah sukses ya. Apa namanya sobat-sobat seperjuangan saya. Pokoknya mudah-mudahan kedepannya kita diberikan kemudahan ya dalam mencari apa namanya sebuah keinginan ataupun segala permasalahan diberi kemudahan, segala keinginan diberi kelancaran. Begitu sobat, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Lengkong akan menuju Jampang Tengah ya nantinya.